kasihan A few moments later. Jelaskan 9 prinsip dasar pekerja sosial secara rinci dan berikan contoh masing-masing 1 pada setiap poinnya. Empati, pekerja sosial harus mampu memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memasuki situasi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yatim piatu harus mampu memahami rasa sakit dan kebingungan yang dialami oleh anak tersebut. 2. Keadilan. Pekerja sosial harus percaya pada keadilan dan kesetaraan dan bekerja untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Ini melibatkan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka yang kurang terwakili. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga miskin harus memperjuangkan hak mereka untuk akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. 3. Keterampilan komunikasi. Pekerja sosial harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien mereka, serta dengan rekan kerja, pemangku kepentingan, dan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas, dan memahami bahasa tubuh. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan orang tua harus mampu berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang memahami dan tidak menyalahkan. 4. Keterampilan penilaian. Pekerja sosial harus mampu mengevaluasi situasi klien mereka dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga yang menghadapi masalah keuangan harus mampu mengevaluasi situasi keuangan mereka dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut. 5. Keterampilan intervensi. Pekerja sosial harus mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi yang ditargetkan untuk membantu klien mereka mengatasi masalah mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi intervensi yang paling efektif, serta kemampuan untuk bekerja dengan klien untuk mengimplementasikan intervensi tersebut. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak yang menghadapi masalah perilaku harus mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi perilaku yang ditargetkan untuk membantu anak tersebut mengatasi masalah tersebut. 6. Keterampilan pengambilan keputusan. Pekerja sosial harus mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis mereka dari situasi klien mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi opsi yang tersedia, mengidentifikasi risiko dan manfaat potensial, dan membuat keputusan yang paling baik untuk klien. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga yang menghadapi masalah kesehatan mental harus mampu membuat keputusan tentang jenis intervensi yang paling efektif untuk membantu keluarga tersebut. 7. Keterampilan manajemen waktu. Pekerja sosial harus mampu mengelola waktu mereka secara efektif untuk memastikan bahwa klien mereka menerima layanan yang dibutuhkan. Ini melibatkan kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisir tugas mereka, serta kemampuan untuk memprioritaskan tugas-tugas mereka. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan keluarga yang menghadapi masalah keuangan harus mampu mengelola waktu mereka secara efektif untuk memastikan bahwa keluarga tersebut menerima layanan keuangan yang dibutuhkan. 8. Keterampilan manajemen stres. Alami dari klien mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola stres, serta kemampuan untuk tetap